Timor Timur tidak runtuh hanya dalam satu malam. Ia dibentuk oleh proses panjang yang bergerak secara perlahan, nyaris tidak diperhatikan, dan hampir selalu terjadi di luar kendali masyarakatnya sendiri. Selama berabad-abad, wilayah ini berada di pinggiran, terlalu kecil untuk menjadi pusat perhatian kekuatan besar, dan terlalu jauh untuk diprioritaskan sebagai proyek pembangunan yang serius. Karena itu, kekuasaan yang datang ke Timor Timur lebih sering hadir sebagai pengendali, bukan pengelola. Pemerintahan dijalankan lewat aturan dan kepatuhan, sementara institusi yang seharusnya menopang kesiapan sebuah masyarakat untuk bernegara dibiarkan tidak berkembang. Kolonialisme meninggalkan pengaruh yang tidak seimbang. Budaya dan agama berkembang, tetapi administrasi modern, pendidikan, dan birokrasi lokal tidak dibangun secara memadai. Perang demi perang datang membawa kehancuran, lalu pergi begitu saja tanpa ada pemulihan. Ketika kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri akhirnya datang, masyarakat Timor Timur belum benar-benar siap. Mereka tidak dibekali pengalaman politik modern, tidak memiliki mekanisme untuk mengelola perbedaan, dan tidak pernah diberi waktu untuk membangun pengalaman politik secara bertahap. Dalam kondisi seperti inilah, kekerasan di Timor Timur tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan kelanjutan dari proses panjang, hasil dari berbagai keputusan yang saling terkait, serta kegagalan-kegagalan kecil yang dulu dianggap sepele, tetapi kemudian menumpuk dan membentuk rangkaian konsekuensi yang sangat luas. Tragedi yang sering dianggap sebagai peristiwa sesaat ini sebenarnya adalah hasil dari persoalan lama yang tidak pernah diselesaikan hingga akhirnya meledak menjadi kekerasan terbuka. Timor Timur menjadi tempat bertemunya antara dekolonisasi yang tergesa-gesa dan berbagai kepentingan regional, sementara masyarakat yang harus menanggung dampaknya secara langsung. Di titik inilah paradoks sejarah terlihat jelas. Semakin lama persoalan ini diabaikan, semakin besar harga yang harus dibayar ketika perubahan akhirnya datang. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar mengapa Timor Timur berpisah, melainkan bagaimana sebuah wilayah perlahan dibawa menuju titik di mana perpisahan terasa sebagai satu-satunya jalan yang tersisa. Awal abad ke-16 menandai masuknya Portugis ke Pulau Timor. Sejak saat itu, wilayah ini sering dianggap berada di bawah kekuasaan kolonial, namun dalam praktiknya, kehadiran mereka tidak pernah disertai pembentukan pemerintahan yang menjalankan fungsi administratif secara nyata. Selama berabad-abad, Timor tercatat sebagai wilayah Portugis, tetapi hampir tidak pernah diperlakukan sebagai koloni yang perlu dibangun, dikelola, atau dipersiapkan untuk masa depan politiknya. Tujuan utama kedatangan Portugis sangat sederhana dan terbatas, perdagangan kayu cendana. Selama komoditas itu tersedia dan jalur dagangnya relatif aman, Portugis tidak merasa perlu melakukan lebih dari itu. Mereka tidak membangun sistem administrasi, tidak mengembangkan pemerintahan modern, dan hampir tidak terlibat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bagi Portugis, Timor memang tercantum di peta kekuasaan, tetapi bukan wilayah yang dianggap penting. Akibatnya, kekuasaan Portugis di Timor hanya terasa di wilayah-wilayah tertentu. Mereka menetap di beberapa daerah pesisir untuk melindungi perdagangan, sementara sebagian besar pulau tetap berada di luar kendali mereka. Di wilayah pedalaman, para pemimpin adat yang dikenal sebagai liurai tetap memegang kekuasaan, hukum adat terus berlaku, dan kehidupan sosial masyarakat berjalan hampir tanpa perubahan. Portugis tidak menggantikan sistem yang sudah ada, tetapi juga tidak membangun sistem baru. Situasi ini menempatkan Timor dalam posisi yang tidak jelas. Pulau ini tidak pernah ditaklukkan sepenuhnya, tetapi juga tidak pernah benar-benar dibiarkan merdeka. Secara resmi, Timor berada di bawah kekuasaan Portugis, namun tidak pernah ada proses untuk membangun sistem pemerintahan yang teratur. Portugis hadir dalam waktu yang sangat lama, tetapi tanpa upaya serius membentuk dasar pemerintahan yang berfungsi. Satu-satunya pengaruh Portugis yang bertahan dalam jangka panjang adalah agama.
Melalui misi Katolik, Portugis membangun jaringan gereja yang kelak menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Timor Timur. Namun pengaruh ini tidak diikuti oleh pembangunan di bidang lain. Pendidikan modern tidak dikembangkan, kader administrator lokal tidak dibentuk, dan tidak ada upaya memperkenalkan sistem pemerintahan modern secara menyeluruh. Sejarawan Geoffrey Christian Gunn dalam bukunya Timor Lorosai, 500 Years mencatat bahwa selama berabad-abad Timor berada di bawah nama kekuasaan Portugis, tetapi hampir tidak pernah mengalami proses pembentukan negara, tidak tumbuh birokrasi lokal, tidak muncul kebiasaan politik untuk mengelola perbedaan. Yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat terbiasa hidup tanpa kehadiran negara, sekaligus tanpa pengalaman membangun negara sendiri. Keadaan inilah yang menjadi warisan paling menentukan dari masa kolonial Portugis, bukan stabilitas, melainkan kekosongan yang dibiarkan berlangsung terlalu lama. Dan ketika kekuatan Eropa akhirnya memutuskan untuk menata ulang peta Pulau Timor pada abad ke-19, wilayah ini akan memasuki babak baru sejarahnya dalam keadaan yang sama rapuhnya seperti sebelumnya. Pada pertengahan abad ke-19, masa depan Pulau Timor ditentukan jauh dari wilayahnya sendiri. Pada tahun 1859, Portugal dan Belanda menandatangani sebuah perjanjian yang secara resmi membelah pulau ini menjadi dua bagian. Timor Barat berada di bawah kekuasaan Belanda, sementara Timor Timur tetap dikuasai Portugal. Bagi Eropa, pembagian ini menyederhanakan administrasi kolonial. Namun bagi Timor Timur, keputusan ini justru menjadi awal dari keterisolasian yang lebih dalam. Sejak saat itu, posisi Timor Timur semakin terpinggirkan. Wilayah ini berada jauh dari pusat kebijakan kolonial Portugal yang lebih memusatkan perhatiannya pada koloni-koloni lain di Afrika dan Asia yang dianggap lebih strategis dan menguntungkan. Jika sebelumnya Timor kerap terabaikan, maka setelah tahun 1859 ia benar-benar ditelantarkan. Wilayah ini tetap tercatat secara administratif, tetapi hampir tidak pernah dipertimbangkan dalam rencana jangka panjang imperium. Dampaknya terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan infrastruktur hampir tidak berkembang, jalan, pelabuhan, dan sarana komunikasi tumbuh sangat lambat, bahkan nyaris stagnan. Pendidikan modern hanya dapat diakses oleh sedikit orang. Aktivitas ekonomi tetap bertahan pada pola lama tanpa upaya nyata untuk terhubung dengan sistem ekonomi kolonial yang lebih luas. Timor Timur tetap hidup, tetapi seolah berjalan di jalur yang terpisah dari arus perubahan dunia. Pembagian Pulau Timor juga menciptakan isolasi baru yang mempersempit ruang gerak masyarakatnya. Hubungan Timor Timur dengan wilayah sekitarnya menjadi terbatas, baik secara administratif maupun politik. Ketika di berbagai wilayah Asia Tenggara mulai muncul jaringan organisasi modern, pers, dan gagasan nasionalisme, Timor Timur nyaris tidak tersentuh oleh arus tersebut. Akses terhadap pendidikan, ide-ide baru, dan pengalaman politik modern tetap sangat terbatas. Isolasi geografis itu perlahan berubah menjadi isolasi politik. Masyarakat Timor Timur tidak hanya terpisah dari pusat kekuasaan kolonial, tetapi juga terputus dari dinamika regional yang sedang berkembang pesat. Sementara wilayah kolonial lain mulai melahirkan elit terdidik dan organisasi pergerakan, Timor Timur tetap berada dalam struktur sosial yang terpecah ke dalam komunitas-komunitas lokal. Tidak ada ruang sosial yang cukup luas bagi tumbuhnya gerakan nasionalisme modern secara terorganisir. Sejarawan Gilles Jolivet dalam bukunya East Timor, Nationalism and Colonialism, mencatat bahwa keterbelakangan politik Timor Timur bukan semata akibat penindasan keras, melainkan karena ia terlalu lama dibiarkan berada di luar arus utama sejarah kolonial. Ketika perubahan terjadi di tempat lain, Timor Timur nyaris tidak ikut bergerak. Menjelang Perang Dunia II, Timor Timur berada dalam kondisi yang nyaris tidak berubah. Tidak ada konflik besar yang mengguncang, tetapi juga tidak ada kemajuan yang berarti. Wilayah ini berada dalam keadaan statis, tercatat sebagai koloni namun tanpa arah yang jelas.
Kesunyian panjang inilah kelak akan pecah secara tiba-tiba, bukan melalui reformasi bertahap, melainkan melalui perang dunia yang datang membawa pendudukan dan kehancuran sosial. Perang Dunia II membawa Timor Timur keluar dari kesunyian panjangnya dengan cara yang paling brutal. Pada tahun 1942, pasukan Jepang mendarat dan dengan cepat menyeret wilayah ini masuk ke tengah pusaran Perang Pasifik. Dalam hitungan minggu, Timor Timur berubah dari koloni pinggiran yang terabaikan menjadi medan operasi militer. Bagi rakyat Timor Timur, perubahan itu bukanlah peralihan politik, melainkan sebagai guncangan yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Pendudukan Jepang segera mengubah tatanan sosial di Timor Timur. Hampir seluruh aktivitas masyarakat diarahkan untuk mendukung kepentingan perang. Masyarakat sipil dipaksa menyediakan tenaga kerja dan logistik. Kerja paksa diberlakukan secara luas. Penduduk dipaksa membangun fasilitas militer, membuka jalur transportasi, dan melayani kebutuhan pasukan tanpa perlindungan memadai. Pada saat yang sama, distribusi pangan terganggu. Hasil pertanian disita, perdagangan terhenti, dan kelaparan mulai menyebar di berbagai wilayah. Dalam situasi ini, kekerasan tidak lagi menjadi suatu yang asing. Ia telah menjadi bagian dari rutinitas pendudukan. Penangkapan, hukuman fisik, dan intimidasi digunakan sebagai alat kontrol. Bagi masyarakat Timor Timur, perang tidak hadir sebagai pertempuran besar yang terpisah dari kehidupan mereka, melainkan sebagai tekanan yang terus-menerus menggerogoti rasa aman, membatasi aktivitas, dan menanamkan rasa takut yang dirasakan setiap hari. Struktur desa yang selama ini menjadi penyangga kehidupan sosial perlahan runtuh. Banyak laki-laki usia produktif dikerahkan untuk mengikuti kerja paksa atau terlibat langsung dalam aktivitas militer. Produksi pangan menurun drastis. Jaringan gotong royong yang selama ini menopang kehidupan masyarakat lokal tidak lagi mampu menghadapi tekanan perang. Ketika penyakit dan kelaparan mulai menyebar, tidak ada pemerintahan atau lembaga yang berfungsi untuk mengoordinasikan bantuan dan menangani krisis secara menyeluruh. Dalam buku Three Centuries of Conflict in East Timor karya Douglas Cameron dijelaskan bahwa masa pendudukan Jepang meninggalkan dampak yang jauh melampaui jumlah korban jiwa. Pendudukan ini merusak struktur sosial yang sebelumnya, meskipun sederhana, masih mampu menopang kehidupan masyarakat. Perang menghancurkan kesinambungan tersebut dan dampaknya tidak pernah benar-benar dipulihkan setelahnya. Penderitaan masyarakat tidak berhenti ketika perang berakhir. Setelah Jepang menyerah pada Agustus tahun 1945, pendudukan memang berakhir, tetapi kerusakan sosial masih terasa. Tidak ada program rehabilitasi, tidak ada rekonstruksi sistematis, dan tidak ada upaya untuk memulihkan kepercayaan atau rasa aman masyarakat. Timor Timur keluar dari perang dalam kondisi yang sangat lemah. Berbeda dengan wilayah lain yang mengalami perubahan politik setelah tahun 1945, Timor Timur tidak memasuki fase transisi yang berarti. Kekosongan yang ditinggalkan Jepang tidak diisi oleh proses transisi atau reformasi, yang kembali justru kekuasaan lama, dengan pendekatan yang hampir tidak berubah, seolah perang tidak pernah terjadi. Akibatnya, pendudukan Jepang tidak menjadi awal perubahan, melainkan menambah beban bagi masyarakat yang sudah rapuh. Perang telah merusak kehidupan sosial, memperburuk kondisi ekonomi, dan meninggalkan trauma kolektif tanpa mekanisme pemulihan yang jelas. Ketika masa damai kembali secara resmi, Timor Timur tidak bergerak maju, tetapi kembali ke kondisi stagnan dengan luka yang lebih dalam dari sebelumnya. Setelah Jepang meninggalkan Timor Timur, wilayah ini kembali berada di bawah kekuasaan Portugal. Namun yang mereka hadapi bukanlah masyarakat seperti sebelum perang, melainkan masyarakat yang telah mengalami kekerasan, kehilangan, dan penderitaan. Pengalaman inilah yang akan terus memengaruhi perjalanan sejarah Timor Timur pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Perang Dunia II berakhir, peta politik dunia berubah dengan cepat. Di Asia dan Afrika,
kolonialisme mulai runtuh satu persatu, digantikan oleh negara-negara baru yang lahir dari proses dekolonisasi. Namun perubahan besar ini hampir tidak menyentuh Timor Timur. Setelah tahun 1945, Portugal justru kembali memperkuat kendalinya dan mempertahankan Timor Timur sebagai koloni, bukan sebagai wilayah yang dipersiapkan untuk transisi, melainkan sebagai bagian terakhir dari kekaisaran yang ingin dipertahankan. Selama hampir 2 dekade berikutnya, Timor Timur terjebak dalam kondisi yang nyaris tidak berubah. Pendidikan berkembang sangat terbatas, pembangunan infrastruktur berjalan lambat, dan akses terhadap layanan dasar tetap minim. Hanya sebagian kecil penduduk Timor yang memperoleh pendidikan menengah atau tinggi. Padahal di belahan dunia lain, kelompok terdidik inilah yang menjadi penggerak utama perubahan politik dan perjuangan kemerdekaan. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya transisi politik yang bertahap. Portugal tidak membangun lembaga perwakilan lokal yang berfungsi, tidak memperkenalkan sistem pemerintahan modern secara menyeluruh, dan tidak menyiapkan aparat sipil lokal untuk mengelola administrasi. Pemerintahan kolonial dijalankan secara kaku dan sepenuhnya dari atas ke bawah. Sistem ini cukup untuk menjaga ketertiban, tetapi tidak dirancang untuk mempersiapkan masa depan politik Timor Timur. Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Asia Tenggara, ketertinggalan Timor Timur terlihat sangat mencolok. Di banyak tempat, organisasi politik mulai berkembang, media mulai tumbuh, dan ruang diskusi publik mulai terbuka. Di Timor Timur, hampir tidak ada ruang seperti itu. Wilayah ini tidak memiliki apa yang bisa disebut sebagai sekolah politik modern. Tidak ada arena luas untuk menguji gagasan, membentuk kepemimpinan, dan tidak ada pengalaman mengelola perbedaan secara terbuka. Ketergantungan Timor Timur pada Portugal bersifat hampir sepenuhnya mutlak. Arah kebijakan, kecepatan perubahan, bahkan kemungkinan masa depan Timor Timur ditentukan sepenuhnya oleh keputusan di Lisboa. Selama tidak ada krisis di pusat kekuasaan, tidak ada dorongan nyata untuk mengubah keadaan. Waktu terus berjalan, tetapi institusi tidak berkembang. Kehidupan politik tetap sangat terbatas, dan pengalaman membangun negara tidak pernah benar-benar dimulai. Dalam bukunya Timor, A People Betrayed, sejarawan James Dunn menggambarkan periode pasca perang ini sebagai masa diam yang panjang. Bukan karena Timor Timur stabil atau sejahtera, melainkan karena wilayah ini tidak dipersiapkan untuk ikut bergerak ketika dunia berubah. Ketertinggalan bukan hasil satu kebijakan keras, melainkan akumulasi keputusan untuk tidak berbuat banyak. Selama hampir 30 tahun, kehidupan di Timor Timur berjalan dalam pola kolonial yang nyaris tidak berubah. Tidak ada reformasi besar dan tidak ada arah yang jelas menuju perubahan. Yang ada hanyalah lanjutan dari sistem lama dengan sumber daya terbatas dan cara pandang yang semakin tertinggal. Dan justru karena perubahan tidak pernah disiapkan secara perlahan, transisi itu kelak akan datang secara tiba-tiba. Keadaan yang nyaris tidak berubah ini akhirnya terhenti, bukan karena kesiapan gerakan lokal, melainkan karena krisis politik yang terjadi di Portugal pada tahun 1974. Sebuah peristiwa yang akan memutus kesinambungan kekuasaan kolonial dan membuka ruang perubahan yang sebelumnya tidak pernah direncanakan di Timor Timur. Perubahan paling menentukan dalam sejarah modern Timor Timur tidak terjadi di Dili, melainkan dari sebuah peristiwa besar di Lisboa, ibu kota Portugal yang jaraknya ribuan kilometer dari Timor Timur. Pada 25 April tahun 1974, rezim otoriter Portugal runtuh melalui peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Anyelir. Kudeta militer yang relatif damai ini mengguncang fondasi kekuasaan Portugal dan sekaligus mengakhiri era panjang kolonialisme yang semakin sulit dipertahankan. Bagi Portugal, revolusi ini adalah jalan keluar dari kebuntuan politik dan ekonomi. Perang kolonial di Afrika telah menguras sumber daya dan melemahkan legitimasi negara. Pemerintahan baru yang dipengaruhi kuat oleh kelompok perwira Movimento das Forças Armadas
memandang koloni bukan lagi sebagai aset, melainkan beban yang harus segera dilepaskan. Di bawah figur-figur seperti Antonio de Spinola, arah kebijakan Portugal berubah dengan cepat. Dekolonisasi diputuskan sebagai langkah politik mendesak, bukan sebagai proses bertahap yang dipersiapkan dengan matang. Keputusan ini berdampak langsung pada Timor Timur. Tanpa pengalaman sebelumnya dalam transisi politik, Portugal bergerak tergesa-gesa. Dalam hitungan bulan, wacana pelepasan wilayah koloni berubah dari sekadar rencana jangka panjang menjadi kebijakan darurat. Namun percepatan ini tidak diiringi persiapan institusional. Administrasi kolonial di Timor Timur tidak dirancang untuk menyerahkan kekuasaan secara teratur. Aparat sipil terbatas, struktur keamanan rapuh, dan kerangka politik lokal belum pernah dibangun untuk menopang perubahan sebesar itu. Akibatnya, kekuasaan Portugis mulai melemah tanpa adanya pengganti yang jelas. Secara formal, pemerintahan kolonial masih ada, tetapi tidak lagi memiliki arah kebijakan yang jelas. Keputusan-keputusan penting ditunda, pengawasan melemah, dan kepastian hukum semakin tidak jelas. Dalam situasi seperti ini, kekosongan kekuasaan bukanlah ruang netral. Ia segera berubah menjadi ajang persaingan politik. Ruang politik yang selama puluhan tahun tertutup kini terbuka secara tiba-tiba. Namun keterbukaan ini terjadi tanpa institusi penyangga. Tidak ada parlemen lokal yang berfungsi, tidak ada tradisi negosiasi politik modern, dan tidak ada mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan konflik. Perbedaan pandangan tentang masa depan Timor Timur yang sebelumnya terpendam, kini muncul ke permukaan dalam waktu singkat dan tidak terkendali. Sebagian melihat peluang untuk merdeka sepenuhnya, sebagian menginginkan otonomi bertahap, sementara yang lain memandang integrasi regional sebagai jalan keluar dari ketidakpastian. Semua gagasan ini berkembang dalam ruang politik yang sempit dan tanpa aturan yang jelas. Akibatnya, perbedaan pandangan tidak berkembang sebagai debat politik yang terstruktur, melainkan sebagai persaingan untuk menentukan arah perubahan. Sejarawan Geoffrey Segan dalam bukunya Timor Loro'Sai, 500 Years, mencatat bahwa dekolonisasi Timor Timur berlangsung bukan sebagai proses pembelajaran politik, melainkan sebagai pelepasan mendadak. Portugal mundur sebelum fondasi baru sempat dibangun. Yang tertinggal adalah masyarakat yang tiba-tiba dihadapkan pada pilihan besar tanpa pengalaman historis untuk menentukan arah masa depan mereka. Dengan demikian, revolusi Anyelir membawa dua dampak sekaligus bagi Timor Timur. Di satu sisi, perubahan yang selama ini tertutup akhirnya terbuka. Di sisi lain, perubahan itu datang terlalu cepat, sementara struktur politik dan sosial belum siap menahan tekanan. Percepatan sejarah ini menciptakan ketidakpastian struktural, sebuah keadaan di mana arah masa depan harus diputuskan, tetapi mekanisme untuk mengambil keputusan itu belum memadai. Kekosongan politik ini kemudian mulai diisi oleh elit lokal yang berusaha mengorganisasi diri dengan cepat. Dalam panggung politik yang terbuka tanpa aturan dan tanpa institusi penyangga, persaingan mengenai masa depan Timor Timur memasuki fase baru, fase yang kemudian membentuk garis-garis konflik pada tahun-tahun berikutnya. Ruang politik yang terbuka setelah revolusi Anyelir dengan cepat diisi oleh organisasi-organisasi baru. Dalam waktu singkat, perbedaan pandangan tentang masa depan Timor Timur mulai terorganisasi ke dalam partai-partai politik. Proses ini berlangsung cepat, jauh lebih cepat daripada kesiapan masyarakat yang baru pertama kali berhadapan dengan praktik politik modern. Tiga kekuatan politik besar muncul hampir bersamaan, masing-masing membawa visi yang berbeda tentang masa depan Timor Timur. União Democrática Timorense atau UDT mendorong otonomi bertahap di bawah Portugal dengan harapan transisi bisa dikendalikan dan tetap stabil. Fretilin mengusung kemerdekaan penuh sebagai tujuan yang harus dicapai secepat mungkin, melihat momentum dekolonisasi sebagai peluang yang tidak boleh disia-siakan.
Sementara Apodeti memandang integrasi dengan Indonesia sebagai jalan keluar dari ketidakpastian, terutama dalam konteks keamanan regional. Perbedaan di antara ketiganya bukan sekadar soal program politik. Ia menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar, bagaimana Timor Timur bisa bertahan dengan siapa ia merasa aman, dan ke arah mana ia harus mengarahkan masa depannya. Setiap pilihan membawa konsekuensi geopolitik yang berbeda, dan bagi masyarakat yang belum pernah memiliki pengalaman politik modern, pilihan-pilihan itu terasa seperti pertaruhan hidup dan mati. Masalahnya, perdebatan ini berkembang tanpa landasan hukum yang jelas. Tidak ada tradisi parlementer, tidak ada mekanisme kompromi yang terstruktur, dan tidak ada pengalaman mengelola oposisi secara damai. Akibatnya, kompetisi politik dengan cepat berubah menjadi kecurigaan. Setiap perbedaan dibaca sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari proses politik yang wajar. Ketegangan itu tidak hanya terjadi di tingkat elit partai. Melalui jaringan keluarga, desa, dan ikatan lokal, perpecahan itu menyebar hingga ke masyarakat luas. Dukungan politik mulai mengikuti garis-garis sosial yang sudah ada, memperdalam perpecahan yang sebelumnya tersembunyi. Ruang untuk kompromi semakin menyempit karena setiap langkah mundur dipersepsikan sebagai kekalahan yang berbahaya. Dalam situasi yang memanas ini, Portugal yang seharusnya menjadi mediator justru semakin lemah. Otoritas kolonial yang sedang mundur tidak lagi memiliki legitimasi atau kapasitas untuk menengahi konflik yang berkembang. Secara formal, administrasi kolonial masih ada, tetapi terlalu lemah untuk menetapkan aturan yang bisa ditaati semua pihak. Mediasi yang seharusnya menenangkan justru datang terlambat dan tanpa kekuatan yang nyata. Sejarawan Jill Joliffe dalam bukunya East Timor, Nationalism and Colonialism mencatat bahwa fase ini menandai kegagalan transisi politik yang terkelola. Politik muncul sebelum institusi terbentuk, dan perbedaan visi berkembang lebih cepat daripada kemampuan untuk mengelolanya. Dalam kondisi seperti ini, konflik bukan lagi sebuah kemungkinan, melainkan sebuah kepastian yang tinggal menunggu waktu. Menjelang tahun 1975, perbedaan politik semakin mengeras. Politik tidak lagi berjalan sebagai perdebatan tentang masa depan, tetapi sebagai perebutan arah yang harus dimenangkan. Ketegangan yang semula bersifat ideologis perlahan berubah menjadi kesiapan untuk berhadapan secara langsung. Sebuah pergeseran yang akan membawa Timor Timur memasuki fase berikutnya yang jauh lebih keras. Perpecahan ini akhirnya mencapai puncaknya. Pada tahun 1975, perdebatan dan pertemuan politik berubah menjadi bentrokan bersenjata. Timor Timur pun terperosok ke dalam perang saudara. Memasuki bulan Agustus tahun 1975, ketegangan politik di Timor Timur bergerak menuju fase yang tidak lagi bisa dikendalikan melalui negosiasi. Ketegangan antara União Democrática Timorense dan Fretilin yang sebelumnya masih berada di ranah politik berubah menjadi konflik bersenjata terbuka. Perang saudara ini menandai berakhirnya fase awal transisi pasca revolusi Anyelir di Portugal dan mempercepat runtuhnya kontrol sipil yang sejak awal sudah rapuh. Bentrokan bersenjata ini berlangsung singkat namun sangat intens. UDT dan Fretilin memobilisasi pendukungnya, terutama di Dili dan wilayah sekitarnya. Sementara itu, aparat kolonial Portugis tidak mampu berbuat banyak. Mereka kekurangan pasukan dan yang lebih penting, tidak memiliki mandat politik untuk menghentikan konflik. Dalam hitungan hari, keamanan tidak lagi ditentukan oleh administrasi sipil, melainkan oleh kelompok bersenjata di lapangan. Ribuan warga sipil mengungsi, aktivitas ekonomi lumpuh, dan pelayanan dasar berhenti berfungsi. Konflik bersenjata ini dengan cepat melumpuhkan sisa-sisa struktur pemerintahan kolonial. Kantor-kantor administrasi berhenti beroperasi, komunikasi antar wilayah terputus, dan tidak ada lembaga yang mampu mengoordinasikan keamanan.
Portugal yang sejak awal gagal menyiapkan transisi kekuasaan secara terencana, kini menghadapi situasi yang sepenuhnya berada di luar kendali mereka. Puncaknya terjadi pada September tahun 1975 ketika Portugal mengambil langkah dramatis, menarik seluruh otoritas kolonial dari daratan Timor Timur dan memindahkan pusat administrasi ke Pulau Atauro. Langkah ini bukan solusi politik, melainkan tindakan darurat untuk menghindari keterlibatan langsung dalam perang saudara. Secara hukum, Portugal masih berstatus sebagai penguasa kolonial, tetapi dalam praktiknya, Timor Timur ditinggalkan tanpa pemerintahan yang berfungsi. Penarikan ini menciptakan kekosongan administratif dan hilangnya seluruh sistem keamanan. Tidak ada otoritas sipil yang diakui secara luas, tidak ada sistem hukum yang berjalan, dan tidak ada mekanisme keamanan yang terkoordinasi. Keputusan-keputusan penting diambil oleh kelompok yang menguasai wilayah tertentu. Dalam kondisi ini, politik berhenti berfungsi sebagai proses negosiasi dan digantikan oleh logika penguasaan wilayah melalui kekuatan bersenjata. Setelah konflik bersenjata mereda, Fretilin muncul sebagai kekuatan yang menguasai sebagian besar wilayah Timor Timur. Namun dominasi ini tidak berarti stabilitas. Tanpa pengakuan internasional, tanpa struktur negara yang matang, dan tanpa Portugal sebagai otoritas transisi, Fretilin terjebak dalam kebuntuan politik. Menunggu Portugal kembali berarti mempertahankan kekosongan kekuasaan, sementara membiarkan kekosongan itu berlarut-larut berisiko menghilangkan kendali atas wilayah yang sudah dikuasai. Di tengah kebuntuan inilah, Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur pada 28 November tahun 1975. Proklamasi ini bukan hasil dari proses kenegaraan yang matang, melainkan respons langsung terhadap runtuhnya otoritas kolonial. Negara diproklamasikan tanpa pemerintahan sipil yang lengkap, tanpa pengakuan internasional yang berarti, dan tanpa jaminan keamanan jangka panjang. Langkah ini diambil untuk menegaskan klaim politik di tengah situasi yang semakin tidak menentu. Di tingkat internasional, proklamasi kemerdekaan ini tidak segera memperoleh pengakuan. Portugal memilih untuk tidak kembali ke daratan Timor Timur, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa belum mengambil langkah konkret. Akibatnya, Timor Timur terombang-ambing dalam kehampaan tanpa pelindung hukum internasional yang efektif. Wilayah ini bukan lagi koloni Portugis, tetapi juga belum diakui sebagai negara berdaulat. Sejarawan Gilles Jolivet dalam East Timor, Nationalism and Colonialism mencatat bahwa periode Agustus hingga November tahun 1975 merupakan fase paling tidak stabil dalam sejarah Timor Timur modern. Konflik internal, penarikan kekuasaan kolonial, dan proklamasi kemerdekaan terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat, tanpa institusi yang mampu mengendalikan transisi tersebut. Dengan demikian, Perang Saudara dan Proklamasi Kemerdekaan bukanlah dua peristiwa terpisah, melainkan satu rangkaian runtuhnya kontrol sipil. Menjelang akhir tahun 1975, Timor Timur berada dalam keadaan tanpa pemerintahan yang berfungsi, tanpa kepastian hukum, dan tanpa sistem keamanan yang jelas. Di tengah suhu politik regional yang sedang memanas akibat Perang Dingin, kekosongan inilah yang akan membuka jalan bagi intervensi militer dari luar. Sebuah peristiwa yang dimulai pada Desember tahun 1975 dan mengubah sejarah Timor Timur untuk selamanya. Dini hari, 7 Desember tahun 1975, konflik di Timor Timur memasuki fase yang sepenuhnya berbeda. Pasukan Indonesia melancarkan Operasi Seroja, sebuah operasi militer berskala besar yang menandai keterlibatan langsung negara dalam krisis yang sebelumnya bersifat kolonial dan internal. Sejak saat itu, Timor Timur tidak lagi berada dalam kekosongan kekuasaan, melainkan memasuki era pendudukan militer. Keputusan ini tidak diambil secara tiba-tiba.
Di Jakarta, pemerintahan Soeharto memandang Timor Timur sebagai persoalan keamanan regional. Kekhawatiran mereka bukan hanya ketidakstabilan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Indonesia, tetapi juga kemungkinan munculnya negara kecil dengan orientasi politik kiri di tengah ketegangan Perang Dingin. Bagi Indonesia, ketidakjelasan status Timor Timur dianggap sebagai resiko strategis yang tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Operasi Seroja dijalankan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan pendaratan di sejumlah titik strategis termasuk Dili. Pertempuran awal berlangsung cepat dan intens. Pasukan bersenjata lokal tidak mampu menahan kekuatan militer yang terorganisir dan unggul secara persenjataan. Namun kecepatan operasi ini membawa dampak besar bagi penduduk sipil. Dalam minggu-minggu pertama, korban sipil mulai berjatuhan dan gelombang pengungsian menyebar ke berbagai wilayah. Masuknya militer Indonesia memang mengakhiri kekosongan kekuasaan, tetapi sekaligus membuka fase kekerasan yang lebih luas dan terorganisasi. Administrasi sipil dibangun di bawah perlindungan militer, sementara operasi keamanan dilakukan untuk menekan sisa-sisa perlawanan. Dalam situasi ini, masyarakat Timor Timur terbelah. Sebagian memandang kehadiran Indonesia sebagai upaya stabilisasi setelah kekacauan tahun 1975, sementara sebagian lain merasakannya sebagai pendudukan yang menghilangkan hak untuk menentukan nasib sendiri. Pada tahun 1976, pemerintah Indonesia menjalankan proses politik formal untuk meresmikan status Timor Timur sebagai bagian dari Republik Indonesia. Melalui mekanisme yang berlangsung di bawah kontrol militer, wilayah ini dinyatakan sebagai Provinsi ke-27. Dari sudut pandang Jakarta, integrasi tersebut dimaksudkan sebagai penyelesaian akhir dari krisis yang berkepanjangan. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Status resmi itu tidak serta-merta melahirkan penerimaan yang tulus dari masyarakat Timor Timur. Penolakan terhadap integrasi tidak pernah sepenuhnya hilang, meskipun bentuknya berubah. Jika sebelumnya konflik berlangsung terbuka dan politis, setelah tahun 1976, ia bertransformasi menjadi perang berkepanjangan dengan intensitas rendah. Perlawanan bersenjata beralih ke pola gerilya, sementara militer Indonesia menjalankan operasi kontra-gerilya untuk mengamankan wilayah. Konflik pun bergeser dari kota-kota besar ke pedalaman dan desa-desa terpencil. Sejarawan Benedict Anderson dalam bukunya The Spectre of Comparisons menekankan bahwa integrasi tidak pernah mengakhiri persoalan legitimasi. Negara memang hadir secara militer dan administratif, tetapi penerimaan sosial tidak dapat diciptakan hanya dengan paksaan politik. Di Timor Timur terdapat jurang yang terus melebar antara status hukum wilayah tersebut sebagai bagian dari Indonesia dan realitas pengalaman hidup sehari-hari masyarakatnya. Dengan demikian, operasi Seroja dan integrasi tahun 1976 bukanlah penutup dari sebuah konflik, tetapi hanya mengubah pola perlawanan yang terjadi di lapangan. Krisis yang semula berakar pada proses dekolonisasi dan perang saudara, kini bergeser menjadi konflik antara negara dan perlawanan lokal. Dari titik inilah, Timor Timur memasuki fase baru. Fase yang tidak hanya membentuk arah politik wilayah tersebut, tetapi juga membekas dalam ingatan kolektif generasi-generasi berikutnya. Integrasi formal bukanlah akhir dari kisah Timor Timur. Justru setelah tahun 1976, sejarah Timor Timur memasuki babak yang lebih panjang, lebih melelahkan, dan jauh lebih mahal. Sebuah periode pendudukan militer dan perlawanan yang akan berlangsung selama puluhan tahun. Setelah integrasi resmi pada tahun 1976, Timor Timur tidak memasuki masa damai. Yang hadir justru sebuah fase baru, fase ketika negara hadir melalui kekuatan militernya. Pos-pos keamanan dibangun dari pusat kota hingga desa-desa terpencil.
Patroli bersenjata menjadi pemandangan sehari-hari dan kehidupan warga berlangsung di bawah pengawasan yang nyaris tanpa jeda. Dalam situasi ini, negara lebih dirasakan sebagai kekuatan pengendali daripada penyedia layanan sipil. Pergerakan antar wilayah diawasi ketat, kegiatan ekonomi tunduk pada aturan keamanan, dan ruang publik tidak pernah benar-benar terlepas dari kehadiran senjata. Kehidupan sosial pun berjalan mengikuti logika keamanan, seringkali mengesampingkan kebutuhan sehari-hari warga sipil. Pada tahun-tahun awal pendudukan, operasi keamanan dilakukan secara berulang untuk menekan sisa perlawanan bersenjata. Perlawanan ini dilakukan oleh Valintil bukan sebagai pasukan reguler, melainkan jaringan kelompok kecil yang bergerak terpisah. Mereka memanfaatkan pegunungan dan hutan sebagai perlindungan alami, menghindari pertempuran terbuka dan bertahan dengan mobilitas tinggi serta dukungan lokal yang sangat terbatas. Pola gerilya ini membuat konflik berlangsung tanpa akhir yang jelas. Dari sisi militer, kekuatan kedua pihak sangat timpang. Namun dalam praktiknya, perlawanan tidak pernah benar-benar bisa dimusnahkan. Ia bertahan sebagai tekanan yang terus-menerus, tidak cukup kuat untuk menang, tetapi cukup nyata untuk terus menantang kekuasaan negara. Respons negara tidak hanya berupa operasi militer, tetapi juga pengendalian wilayah secara menyeluruh. Di beberapa daerah, warga dipindahkan dari permukiman lama ke lokasi yang lebih mudah diawasi. Pergerakan dibatasi, distribusi pangan dikontrol, dan kegiatan pertanian diatur berdasarkan pertimbangan keamanan. Langkah-langkah ini bertujuan memutus dukungan bagi gerilyawan, namun dampaknya justru paling berat dirasakan oleh warga sipil. Bagi masyarakat, konflik tidak hadir sebagai pertempuran besar yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Konflik hadir dalam bentuk perubahan ritme hidup. Musim tanam terganggu, akses ke lahan dibatasi, dan pasar seringkali tidak berfungsi normal. Pengungsian, baik sementara maupun jangka panjang, menjadi pengalaman berulang, sementara kekhawatiran akan keselamatan anggota keluarga terus membayangi kehidupan rumah tangga mereka. Secara formal, institusi sipil tetap berfungsi, tetapi selalu berada di bawah bayang-bayang operasi keamanan. Pemerintahan daerah berjalan secara administratif, namun banyak keputusan penting ditentukan oleh pertimbangan militer. Bagi sebagian warga, kondisi ini memberi kesan stabilitas dibandingkan kekacauan pasca 1975. Namun, stabilitas tersebut dibangun dengan biaya sosial yang tinggi dan tidak selalu disertai rasa aman yang dirasakan secara luas. Pada saat yang sama, akses dunia luar terhadap Timor Timur sangat terbatas. Jurnalis asing, pengamat internasional, dan lembaga kemanusiaan tidak bebas bergerak maupun melaporkan kondisi di lapangan. Informasi tentang situasi sebenarnya hanya muncul secara terputus-putus, sering bergantung pada sumber terbatas dan laporan tidak resmi. Isolasi informasi ini membuat konflik berlangsung jauh dari perhatian dunia internasional. Seiring berjalannya waktu, dampak sosial dari konflik berkepanjangan ini semakin terasa. Generasi yang tumbuh pada periode ini mengenal kehadiran militer sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kekerasan, pengungsian, dan kehilangan tidak selalu dikenang sebagai peristiwa besar, melainkan terakumulasi. Konflik bertahan bukan hanya karena kekuatan senjata, melainkan karena krisis kepercayaan yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Menjelang akhir dekade 1980-an, pola konflik ini telah mengeras. Operasi keamanan dan perlawanan gerilya terus berulang dalam siklus yang sulit diputus, sementara Timor Timur tetap tertutup dari dunia luar. Namun situasi ini perlahan mulai berubah. Memasuki awal dekade 1990-an, sebuah peristiwa di Dili akan memecah isolasi panjang tersebut, mengakhiri masa senyap yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade, dan membawa Timor Timur ke pusat perhatian internasional.
Pagi 12 November tahun 1991, ratusan warga Timor Timur berkumpul di Dili untuk mengikuti prosesi pemakaman Sebastião Gomes. Ia adalah seorang pemuda Timor Timur yang tewas beberapa hari sebelumnya setelah ditembak aparat keamanan Indonesia di dalam gereja Motael. Sebuah insiden yang telah menimbulkan kemarahan dan duka mendalam di kalangan rakyat Timor Timur. Di permukaan, prosesi ini tampak seperti pemakaman biasa, namun di baliknya tersimpan ketegangan politik yang telah lama menumpuk. Rombongan bergerak menuju pemakaman Santa Cruz, melewati jalan-jalan kota dengan pengawasan aparat keamanan yang semakin ketat. Di titik inilah sebuah peristiwa terjadi, peristiwa yang kelak mengubah posisi Timor Timur di mata dunia. Ketika prosesi tiba di area pemakaman, situasi berubah drastis. Aparat keamanan Indonesia melepaskan tembakan ke arah massa. Dalam hitungan menit, upacara pemakaman berubah menjadi kepanikan dan kekacauan. Orang-orang berlarian, sebagian terjatuh dan sebagian lain tewas di tempat. Kekerasan terhadap warga sipil bukanlah hal baru dalam konflik Timor Timur. Namun kali ini terdapat satu perbedaan mendasar. Kejadian tersebut terekam kamera. Beberapa jurnalis asing yang berada di Dili berhasil merekam peristiwa yang terjadi di Santa Cruz. Rekaman itu menunjukkan situasi di lapangan secara langsung. Massa yang terdesak, tembakan yang dilepaskan, dan korban yang berjatuhan di area pemakaman. Ketika gambar-gambar tersebut disiarkan ke luar negeri, konflik yang selama bertahun-tahun tersembunyi di balik keterbatasan informasi tiba-tiba terlihat jelas. Dunia internasional tidak lagi hanya membaca laporan tertulis, kini ada bukti visual yang sulit diabaikan. Dampaknya segera terasa. Pemerintah dan lembaga internasional mulai memberi perhatian serius terhadap situasi di Timor Timur. Isu hak asasi manusia menjadi sorotan utama dan kebijakan keamanan Indonesia mulai dipertanyakan secara terbuka di forum-forum internasional. Tekanan diplomatik pun meningkat, baik melalui pernyataan resmi maupun melalui pembahasan di lembaga multilateral, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat yang sama, jaringan solidaritas internasional mulai menguat. Organisasi non-pemerintah, kelompok mahasiswa, dan aktivis HAM di berbagai negara menjadikan Timor Timur sebagai isu yang harus diperjuangkan secara konsisten. Kampanye internasional berkembang dan menekan pemerintah-pemerintah barat untuk bersikap lebih tegas. Timor Timur tidak lagi dipandang sebagai konflik kecil di pinggiran Asia Tenggara, melainkan sebagai persoalan yang mencerminkan kegagalan perlindungan warga sipil dalam konflik modern. Sejarawan Jill Jolife dalam bukunya East Timor, Nationalism and Colonialism menilai tragedi Santa Cruz sebagai momen ketika keseimbangan informasi berubah. Bukan karena kekerasan tiba-tiba meningkat, tetapi karena apa yang selama ini tersembunyi akhirnya terlihat jelas. Sejak saat itu, kebijakan keamanan Indonesia di Timor Timur tidak lagi sepenuhnya luput dari perhatian internasional. Namun sorotan dunia tidak langsung mengubah keadaan di lapangan. Di Timor Timur, kehidupan warga tetap berada di bawah pengawasan ketat. Operasi keamanan berlanjut, pembatasan mobilitas tetap diberlakukan, dan ketidakpastian masih menjadi bagian dari kehidupan sosial. Perhatian internasional membuka ruang diplomatik tetapi tidak menghentikan konflik secara langsung. Dengan demikian, tragedi Santa Cruz menjadi titik balik cara dunia memandang Timor Timur, bukan titik akhir dari penderitaan yang dialami warganya. Konflik yang selama ini berjalan dalam senyap berubah menjadi isu internasional yang terus dipantau, tetapi perubahan politik yang benar-benar menentukan belum terjadi. Perhatian dunia meningkat, tekanan diplomatik bertambah, namun struktur kekuasaan di Jakarta masih tetap berdiri. Perubahan yang akan menentukan arah akhir konflik Timor Timur baru muncul beberapa tahun kemudian, ketika krisis politik dan ekonomi mengguncang Indonesia sendiri. Pada tahun 1998, runtuhnya Orde Baru di Jakarta membuka babak baru, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi masa depan Timor Timur.
Perubahan yang menentukan bagi Timor Timur tidak terjadi di Dili, melainkan di Jakarta. Pada 21 Mei tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah lebih dari 3 dekade berkuasa. Runtuhnya Orde Baru menandai pergeseran besar dalam struktur politik Indonesia. Negara yang sebelumnya menutup rapat berbagai isu sensitif kini memasuki fase reformasi, di mana tekanan domestik dan internasional tidak lagi bisa diredam dengan cara lama. Di tengah kekacauan masa transisi inilah, Timor Timur kembali muncul sebagai persoalan yang harus diselesaikan, bukan sekadar dikendalikan. Selama Orde Baru, kebijakan terhadap Timor Timur bertumpu pada stabilitas keamanan dan pengendalian informasi. Namun setelah tahun 1998, pendekatan tersebut kehilangan dasar politiknya. Sorotan internasional yang menguat sejak tragedi Santa Cruz, ditambah kebutuhan Indonesia untuk memulihkan legitimasi global, mengubah cara pandang Indonesia terhadap Timor Timur. Presiden B.J. Habibie yang baru menjabat dihadapkan pada pilihan yang sangat terbatas. Mempertahankan Timor Timur dengan pendekatan lama berarti menanggung biaya politik dan diplomatik yang semakin besar, sementara kapasitas negara sedang melemah akibat krisis ekonomi dan transisi politik. Dalam situasi ini, Indonesia memilih mekanisme yang selama ini mereka hindari, penentuan nasib melalui referendum. Keputusan tersebut bukan hasil perencanaan jangka panjang, melainkan respons cepat terhadap perubahan struktur kekuasaan Orde Baru. Dalam pelaksanaan referendum, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi sangat penting. Melalui United Nations Mission in East Timor atau UNAMED, PBB bertindak sebagai penyelenggara dan pengawas, sekaligus memberi legitimasi internasional pada proses penentuan masa depan Timor Timur. Secara formal, referendum dirancang sebagai jalan keluar institusional dari kebuntuan politik yang telah berlangsung lebih dari 2 dekade. Referendum dilaksanakan pada 30 Agustus tahun 1000 menghasilkan stabilitas, sumbang kekerasan dan kehancuran yang akan menandai akhir dari satu era sekaligus membuka jalan menuju intervensi internasional. Kemenangan di kotak suara harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Setelah hasil referendum diumumkan, kekerasan meledak di berbagai wilayah. Di banyak kota dan desa, milisi pro-integrasi bergerak menyerang permukiman, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum. Rumah-rumah dibakar, jaringan listrik dan air terputus, dan layanan kesehatan lumpuh. Dalam hitungan minggu, ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, sebagian mengungsi ke pedalaman, sebagian lain menyeberang ke Timor Barat. Bagi masyarakat, keputusan politik yang diambil di kotak suara segera berubah menjadi krisis kemanusiaan. Situasi ini memperlihatkan satu kenyataan pahit. Keputusan politik telah diambil, tetapi tidak ada kekuatan efektif di lapangan yang mampu melindungi warga sipil. Aparat keamanan gagal berperan sebagai penyangga masa transisi. Di banyak tempat, kekosongan otoritas membuka ruang bagi kekerasan yang nyaris tak terkendali. Dalam kondisi inilah, tekanan internasional mencapai titik yang tidak bisa diabaikan. Pada 20 September tahun 1999, pasukan multinasional yang dikenal sebagai International Force East Timor atau Interfed mendarat di Timor Timur. Kehadiran pasukan ini menandai berakhirnya kendali keamanan lama dan dimulainya pengelolaan internasional. Dalam waktu yang relatif singkat, Interfed memulihkan kontrol dasar, menghentikan kekerasan terbuka, mengamankan kota-kota utama, dan membuka akses bantuan kemanusiaan. Bagi warga sipil, ini adalah perubahan nyata pertama setelah minggu-minggu tanpa perlindungan. Namun pemulihan keamanan hanyalah langkah awal. Timor Timur tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi, aparat sipil yang utuh, maupun kerangka hukum yang siap digunakan. Untuk mengisi kekosongan itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk United Nations Transitional Administration in East Timor atau UNTAED.
yang mulai menjalankan pemerintahan transisi dari akhir tahun 1999 hingga tahun 2002. Untuk pertama kalinya seluruh fungsi negara, mulai keamanan, administrasi, peradilan, hingga kebijakan publik dikelola langsung oleh otoritas internasional. Masa transisi ini berjalan di atas kondisi sosial yang rapuh. Infrastruktur rusak, ekonomi nyaris lumpuh, dan trauma kekerasan masih melekat di masyarakat. Rekonstruksi institusi tidak dimulai dari titik nol, melainkan dari reruntuhan. UNTAED harus membangun administrasi sambil menyiapkan kader lokal, menyusun kerangka hukum sambil memulihkan kepercayaan publik, dan menjaga keamanan sambil perlahan menyerahkan peran kepada institusi Timor Timur yang baru dibentuk. Di tengah keterbatasan itu, proses politik tetap berjalan. Struktur pemerintahan lokal mulai disiapkan, simbol-simbol negara dirumuskan, dan hubungan diplomatik dibangun. Legitimasi internasional diperoleh bukan melalui satu deklarasi, melainkan melalui rangkaian keputusan administratif dan politik yang perlahan mengisi kekosongan negara. Bagi banyak warga, proses ini terasa jauh dari kehidupan sehari-hari, tetapi dampaknya mulai terlihat dalam bentuk stabilitas yang berangsur pulih. Pada 20 Mei tahun 2002, Timor Timur resmi berdiri sebagai negara merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Upacara kemerdekaan menandai berakhirnya masa transisi PBB dan dimulainya kedaulatan penuh. Namun kemerdekaan ini tidak datang sebagai penutup yang rapi. Negara baru lahir dengan ingatan kolektif tentang kekerasan, pengungsian, dan intervensi internasional yang masih dekat. Identitas nasional Timor Leste terbentuk bukan melalui proses politik yang mulus, melainkan melalui pengalaman sejarah yang keras dan panjang. Negara ini lahir dari kegagalan lama, keputusan mendadak, dan pemulihan yang bertahap. Pada tahun 2002, satu bab konflik memang berakhir, tetapi jejaknya tetap tertinggal dalam institusi yang dibangun dengan hati-hati, dalam masyarakat yang belajar pulih, dan dalam kesadaran bahwa kemerdekaan mereka adalah hasil dari proses sejarah yang tidak pernah sederhana. Pada 20 Mei 2002, Timor Timur resmi berdiri sebagai negara merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Secara formal, konflik panjang itu telah berakhir. Namun sejarah tidak pernah benar-benar selesai hanya karena sebuah tanggal dicatat di kalender. Di balik upacara kenegaraan dan pengakuan internasional, tersimpan lapisan pengalaman yang jauh lebih dalam. Kisah tentang sebuah bangsa yang dibentuk oleh keputusan-keputusan besar di luar kendali mereka, lalu dipaksa menanggung akibatnya sendiri. Sejarah Timor Leste menunjukkan bahwa konflik ini bukanlah hasil satu peristiwa tunggal, melainkan akumulasi proses panjang. Kolonialisme yang setengah hati, dekolonisasi yang mendadak, perang saudara singkat, integrasi paksa, pendudukan militer, hingga intervensi internasional. Semuanya tersusun sebagai rangkaian sebab dan akibat. Kekerasan yang terjadi bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebagai konsekuensi dari struktur yang rapuh dan transisi yang tidak pernah benar-benar dipersiapkan. Bagi masyarakat Timor Leste, negara lahir bukan karena kesiapan institusi atau birokrasi, melainkan karena ketahanan mental masyarakatnya. Mereka memasuki kemerdekaan dengan luka yang belum sepenuhnya pulih, infrastruktur yang rusak, dan ingatan kolektif tentang kehilangan. Identitas nasional terbentuk bukan melalui proses politik yang tenang, melainkan melalui pengalaman hidup dalam ketidakpastian yang panjang. Bagi mereka, kemerdekaan bukan garis akhir, melainkan titik awal dari pekerjaan yang jauh lebih berat, membangun negara dari sisa-sisa kehancuran. Bagi Indonesia, Timor Timur meninggalkan pelajaran yang tidak sederhana. Ia memaksa evaluasi terhadap peran militer, cara negara mengelola perbedaan, hingga batas-batas legitimasi kekuasaan. Reformasi membuka ruang untuk meninjau ulang kebijakan masa lalu, tetapi tidak serta-merta menghapus tanggung jawab sejarah.
Hubungan Indonesia-Timor Leste yang kemudian membaik lahir dari kesadaran bahwa masa depan tidak bisa dibangun tanpa mengakui kerumitan masa lalu. Catatan sejarah ini tidak dimaksudkan untuk menyederhanakan siapa yang benar atau salah. Sejarah Timor Leste justru memperlihatkan betapa berbahayanya ketika keputusan besar diambil tanpa fondasi yang memadai dan ketika transisi dipercepat tanpa perlindungan bagi masyarakat sipil. Ia mengingatkan bahwa negara bukan sekadar hasil keputusan politik, melainkan produk dari proses sosial yang panjang, dan jika diabaikan, akan kembali dalam bentuk konflik baru. Pada akhirnya, Timor Leste berdiri sebagai pengingat bahwa kemerdekaan tidak selalu lahir dari kemenangan yang jelas. Terkadang, ia muncul dari rangkaian kegagalan, kompromi, dan kehancuran yang terlalu lama dibiarkan berjalan sendiri. Sejarahnya bukan kisah penutup yang rapi, melainkan pelajaran tentang bagaimana sebuah bangsa bertahan, belajar, dan perlahan membangun makna dari masa lalu yang keras.